Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah bahas ciri-cirinya ya yang bisa dirasa-rasain bahwa fasting yang kita praktekin, entah itu intermittent fasting atau extended fasting, ternyata nggak meredam atau nggak terlalu meredam inflamasi. Ini penting nih, soalnya inflamasi atau peradangan itu, khususnya inflamasi kronis, merupakan salah satu biangnya keusuran atau penuaan. Kemarin udah kita tinjau 8 aspek, 7 diantaranya itu beneran bisa dirasa-rasain gitu atau kasat mata. Izin sekilas kita ulangi lagi. Pertama, dalam kaitannya dengan menurun enggaknya chronic pain. Kedua, terkait dengan mereda enggaknya swelling atau pembengkakan. Ketiga, terkait isu-isu di kulit. Keempat, terkait kelelahan enggak jelas atau fatigue gitu. Kelima, terkait gangguan di pencernaan atau perut. Keenam, terkait stiffness, kekakuan atau kekurang lincahan, termasuk tanda-tanda kram kayak gitu mungkin ya. Ketujuh, itu terkait kebugaran secara umum. Nah, tapi di luar yang 7 yang bisa dirasa-rasain, ada sebenarnya 5 hal lagi yang itu lebih mendekati kepastian dirasa atau enggak dirasa, dipastikan oleh para ahli itu amat terkait dengan efektivitas peredaman inflamasi kronis atau peradangan kronis. Kemarin kita baru sebut yang ke-8 aja sih ya, yaitu pengukuran level inflamasi umum atau inflamasi kronis gitu secara umum. Cara-caranya insya Allah bisa dibahas terpisah. Selain itu ada 4 lagi nih, yang ke-9 ya sekarang. Jenis fastingnya itu juga bisa jadi ancer-ancer seberapa besar dampaknya si fasting itu terhadap peredaman inflamasi. Kalau fastingnya cuma sekitaran 12 jam, tentu ya udahlah, jangan terlalu ngarep peredaman inflamasi yang gimana-gimana. Tapi kalau 20 jam lebih, terus peredaman inflamasinya nggak ada tanda-tanda babar pisan, nah mungkin itu praktek fastingnya mesti dievaluasi lagi. Sama-sama 12 jam nih ya. Kalau yang malam sama siang itu pun beda. Bedanya bisa jauh. Yang water fasting, yang masih minum dengan yang full dry fasting, beda jauh juga. Ekstrem kiri itu ya, 12 jam malam hari dan masih minum. Ekstrem kanannya itu lebih dari 20 jam gitu. Dan siang harinya saat hari terang tanpa minum sekalian plus anti mager. Makanan sebelum dan sesudah fasting itu pun menentukan seberapa kencengnya fasting kita akan meredam inflamasi kronis. Ini bisa jadi indikasi yang ke-10. Kalau sebelum dan atau sesudah fastingnya itu berkecenderungan banyak banget terasup makanan, apalagi di situ banyak gula karbo junk foodnya, ya udah, kerasa nggak kerasa, janganlah terlalu ngarep peredaman inflamasi. Karena yang diasup segitu banyak tadi, dia malah jadi sumbernya peningkatan inflamasi kronis. Makin ekstrim di sisi situnya, itu makin tipis peredaman inflamasinya. Tapi ekstrim yang sebaliknya itu juga sama-sama kontraproduktif. Kalau yang sebelum fastingnya itu kemarin-kemarinnya juga udah fasting, dan fastingnya udah amat rutin, artinya inflamasi yang cemen-cemen kan udah kegerus tuh kemarin-kemarinnya. Ya udah, kalau kita fasting lagi, itu juga jangan terlalu ngarep ada peredaman inflamasi tambahan yang signifikan atau gimana-gimana. Biasanya itu bakalan tipis juga. Jadi kalau mau dapat peredaman inflamasi yang optimal, fasting ini mesti diatur sebagai suatu rangkaian keseharian dalam jangka yang relatif panjang. Ciri lain yang ke-11 ya, yang lumayan bisa memastikan bahwa fasting itu nggak terlalu mendampak ke peredaman inflamasi terkait pola stres kita. Kalau nyata-nyata fastingnya itu sambil stres berat, karena sakit lah, atau karena ada depresi ini itu, atau karena emosi uring-uringan, atau karena ada sakit tertentu, atau sambil konsumsi obat keras karena treatment tertentu, atau lagi gangguan hormonal tertentu. Nah itu, kalaupun nggak ada yang kerasa positif atau negatif, pakar sih banyak yang pede. Dampak peredaman inflamasinya cenderung bakal tipis atau bahkan bisa juga nihil sama sekali. Karena itu, kalau yang sedang stres kayak gitu, mungkin mending dikelola tuntas saja dulu stresnya, baru deh mikir peredaman inflamasi. Ekstrim sebaliknya ini juga ada. Kalau kita stresnya terlalu minim atau tanpa stres sama sekali. Misalnya karena super mager, males-malesan yang kelewatan. Itu juga bisa menggiring pada metabolisme yang lemot, slow, yang akan lanjut ke healing yang juga slow lemot, otomatis peredaman inflamasinya juga ya jangan terlalu berharap lah ya. Nah, karena ini tiap-tiap orang kondisinya tentu berbeda-beda ya, bisa dipastikan seberapa kencengnya peredaman inflamasi pasca fasting pada tiap-tiap orang itu pun akan beda-beda.
kombinasinya ini juga idem. Jurus kombinasi tertentu untuk orang tertentu itu bisa jitu banget, tapi itu belum tentu jitu untuk semua orang. Terakhir, ini kawan lama kita nih, pola tidur. Kalau berkat fasting tidur jadi lebih pules, itu indikasi kuat inflamasi kronis cukup teredam oleh si fasting itu. Tapi kalau terus saja kelisian, apalagi susah tidur insomnia, atau tidurnya terasa ampang, atau bangun tidur mah terasa ancur-ancuran, atau jadwal tidur itu jadi kacau, nggak optimal, nah, jangan terlalu ngarep peredaman inflamasi atau healing kayak gimana-gimana. Jauh sih, itu pasti jauh. Itu deh kira-kiranya. Untuk lebih persisnya, kalau mau ilmiah banget, itu tentu perlu konsultasi dengan suhu yang profesional ya, terkait inflamasi yang masih persisten. Padahal kitanya udah praktekin macam-macam fasting. Mestinya tuh ya, kalau suhunya jago banget, dia bisa mengecek secara lebih jeli apakah gagalnya peredaman inflamasi itu karena fastingnya yang kurang tepat, ataukah memang inflamasi kronisnya yang udah terlalu merak-rak, ataukah ada kombinasi atau laku-laku lain yang bikin fastingnya itu jadi keganggu, atau dianya malah memicu atau memperparah si inflamasi kronisnya, atau kenapa gitu. Yang intinya di sini, mestinya siapapun yang praktekin intermittent fasting atau extended fasting, itu kan ingin ya agar fastingnya membawa healing dan dampak sehat jangka panjang. Nah, salah satu indikasinya bahwa healingnya itu ngegas, dia peredaman inflamasi kronis. Buat yang masih samar-samar soal inflamasi kronis, insya Allah berikutnya nanti coba kita bahas ringkas ya. Yang ini segini dulu, terima kasih.